A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Allah. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila anak-anakmu telah mencapai usia dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin sebagaimana orang yang lebih dewasa meminta izin sebelum mereka. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakillah khair, barakallahu fiki Bunda Tuti, tabe guruku Ustaz Maulana, Bunda, Bang Ali, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 58 itu menjelaskan bahwa salah satu adabnya seorang muslim itu adalah senantiasa tidak memasuki ruang-ruang privasi. Sehingga kalau ibu cari 3 waktu aurat dalam Islam itu ada waktu-waktu yang bahkan sedarah pun itu mesti meminta izin. Seorang anak mau masuk kamar orang tuanya meminta izin. Seorang anak subhanallah, bahkan nih dalam dunia parenting subhanallah ada pendidikan yang bagus sekali ditanamkan kepada anak yang masih kecil. Seketika seorang ibunya mau, mohon maaf, cebokin anaknya, mau mandiin, mau buka baju anaknya, itu perlu seorang orang tua mengatakan izin ya nak buka bajunya, izin ya nak buka celananya, izin ya nak mama ganti dulu dia persnya, mama ganti dulu bajunya. Kenapa? Karena mengajarkan tidak serta-merta langsung nerobos gitu-gitu aja, mentang-mentang orang tua, mentang-mentang anak. Subhanallah. Kemudian dilanjutkan di ayat 59 bahwasanya kalau sudah dewasa sudah ditetapkan peraturan mesti meminta izin. Kenapa? Karena ini sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya sekarang buat yang mengikuti Islam itu indah sampai selesai dan mencatat buat jadi modal dunia akhirat, subhanallah, untuk menentukan batasan-batasan privasi urusan rumah tangga baiknya dilakukan sebelum menikah atau nanti setelah menikah. Maka subhanallah, kalau orang tua kepada anak kandung saja ada batasannya, anak kepada orang tua kandung saja ada batasannya dalam Al-Quran, apalagi mertua kepada menantu. Tiba-tiba mertuanya datang ke rumah anaknya, kenapa piringmu begini? Oh ibu, piring itu hal sepele tapi setannya gede. Kenapa gelasmu begini? Gelas itu hal kecil tapi setannya gede. Mulai dari orang tuanya komen gelas, tiba-tiba setan mengompori, akhirnya timbullah rasa benci dendam kepada mertuanya. Kenapa sih mamamu banyak sekali urusannya, mau ikut campur urusan rumah tangga? Maka sebaiknya dilakukan sebelum pernikahan. Bagaimana caranya? Sama-sama sibuk mencari ilmu dalam pernikahan. Bagaimana nih kita nih setelah menikah, memang ibumu adalah surgamu, memang ibumu pintu surgamu, ibumu yang melahirkan, ibumu yang begini, tapi subhanallah yang bisa memandikan jenazahmu yang beda jenis kelamin cuma istrimu. Subhanallah, yang ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan lalu kesepian, bukan diciptakan ibu untuknya, bukan diciptakan anak untuknya, tapi diciptakan istri untuknya. Betapa besarnya peran istri dalam rumah tangga, betapa besarnya peran suami pun dalam rumah tangga. Artinya sebelum menikah sama-sama memperbanyak ilmu. Kemudian yang kedua, tinggal mengamalkan ilmunya biar tidak repot-repot setelah menikah. Jadi bukan lagi belajar setelah menikah, tapi tinggal mengamalkannya sembari
hari menambah terus ilmunya. Mungkin awal-awal pernikahan mertuanya juga karena kurang ngaji akhirnya ikut campur mulu. Mulailah dikasih tahu, mama takutnya setannya gede. Mungkin awal-awal Ananda ini rela-rela aja, tapi namanya manusia kalau diganggu terus kan ada egonya. Subhanallah, jangan sampai di situ jalan masuknya setan ke dalam rumah tangga anak-anak kita. Luar biasa. Terima kasih Ustaz. Siap. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, andai kan tadi bisa dihafal, aku hafal tuh semuanya tuh. Masya Allah ya, luar biasa ilmunya ya. Nah, baik, ini kita mau lihat dulu cuplikan nih. Dibelain mertua, apaan yang dibelain? Yuk kita tonton yuk. Alah. Seneng banget ya. Ini kalau misalnya punya kayak gini kayak sorga abad di rumah ya. Allah, indah. Nggak ada, semuanya terbuka ya. Iya. Ada yang saling cover, saling Romantis sayang, ya. romantis ya, Iya. saling nutupin kekurangan. Kalau Masya Allah, nikmat ya. Nah, Iya. ini Bunda, kalau misalnya kita itu memuliakan mertua, Iya. ada yang bilang katanya rezeki bakal ngalir ke rumah Masya itu. Allah. Bener nggak sih? Baik. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru kami Ustaz Syam Ustaz Maulana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang pertama, dalam masalah rumah tangga ada ibu mertua, ada orang tua kita, orang tua kandung. Kita sebagai menantu dengan orang tua jalin komunikasi yang terbaik. Kita sebagai menantu dengan orang tua jangan sampai kita ada salah faham. Apalagi kalau masalah pemberian. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, memberikan kepada orang tua, memberikan kepada mertua itu berbentuk hadiah, itu adalah bentuk cinta, kasih dan sayang. Maka bagaimana Rasulullah menyampaikan? Rasulullah bersabda, sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada orang tua dan mertua. Lalu bagaimana kita kalau misalkan belum mampu memberikan yang terbaik untuk orang tua atau untuk mertua kita? Karena memang keadaan kita masih pas-pasan. Dengan doa, dengan komunikasi yang baik, dengan perhatian, dengan silaturahmi, itu lebih daripada segalanya. Betul tidak Bu? Oh. Kita punya anak nih. Kemudian anak kita udah menikah, jauh dari kita rumahnya. Terkadang rindu, obatnya rindu adalah bertemu. Kalau kita mau telepon terus, takutnya lagi sibuk. Kita sebagai anak harus mengerti perasaan orang tua. Biasanya kalau orang tua kangen, suka klik dengan batin kita. Betul tidak Bu? Kalau kita ibu dimanapun berada, ingat kepada anak. Nah ini anak atau menantu, yuk sama-sama saling berkunjung. Kalau ada rezeki, bawa hadiah. Kalau ada rezeki, berikan sesuatu yang terbaik semampu kita. Karena orang tua itu sebetulnya kalau didatangi saja sudah seperti diberikan hadiah. Betul tidak Bunda? Bawa anak kita, aduh kalau masih lucu-lucu ya. Ibu, nenek, oh itu bahagia. Walaupun sudah lama tidak bertemu sekali, itu sudah merupakan satu kebahagiaan. Betul tidak Bunda? Bagaimana kita selalu berbuat baik kepada mertua. Saya dulu diajarkan sama orang tua, Tuti jangan pikirkan mama, tapi pikirkan ibu mertua. Merawat ibu mertua, memuliakan ibu mertua, insya Allah sama dengan merawat mama. Maka tujuan kita menikah adalah untuk ibadah. Apa Bu? Ibadah. Kalau semuanya diniatkan untuk ibadah, kita akan ikhlas. Ada rezeki, ingat kepada orang tua. Ada rezeki, ingat kepada mertua. Kalau bisa dua-duanya kita berikan. Kenapa? Karena itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan-kebaikan yang bertambah plus. Kalau kita sering memberi kepada orang tua, kepada mertua, jangan takut miskin Bang Ali. Allah akan ganti, Allah akan balas. Terasa banget sama Bunda. Ya Benar. Memang susah ya. Memberikan yang kita cinta itu susah. Iya, Tetapi kita ingat jasa orang tua, jasa ibu mertua. Tidak mungkin kita dapat seperti ini kalau ibu mertua kita atau bapak mertua kita tidak mendidik dengan baik pasangan kita. Ya Allah. Itulah. Kalau misalnya kita bisa baik, baiknya akan balik ke kita juga Benar, nantinya ya. Bang Ali, berkah, benar berkah. Berkah dunia Insya Allah. akhirat. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Bunda, Ali. tepuk tangan dulu yuk. Tuh. Ya, udah ya. Yang sekarang lagi pada clash, pada berantem, mertua mantu jangan pada berantem. Rezekinya seret, bener nggak? Ya, Masya Allah ya. Nah, baik sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Yang sebelah kiri aja nih, apa kanan nih? Oh, kanan dulu ya. Ayo. Udah ibu awas jangan lompat.
Oh, itu bukan kutek, henna Ibu ya? Henna ya. Ya Allah, namanya siapa? Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah nih kayak ini. Nama saya Ibu Nok Qadariyah dari Majelis As-Salaf Al-Hasanah Badulang. Saya akan bertanya ke Ustadz Maulana. Ustadz Maulana, Masya Allah. Boleh kan Pak Ustadz? Boleh lah. Gimana cara menghadapi kalau mertua kita terlalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kita, sedangkan kemampuan kita belum bisa seperti yang diharapkan? Oh, pengennya Apakah yang kita tinggi-tinggi. jujur, apa adanya, atau melihatkan kemampuan kita? Mungkin segitu pertanyaan saya. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berharap terlalu tinggi ya. wabarakatuh. Kita gimana nih mau bilang atau bagaimana gitu serba nggak enak ya harusnya ya. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz. Buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dan Gen Z, silakan siapkan catatannya dan nonton sampai kelar. Dan izin kepada guru-guru kita, ada Ustaz Sam dan ada Bunda Tuti, dan semua guru-guru kita yang lagi nonton, dan orang-orang tua, mertua yang luar biasa, the best, baik, luar biasanya. Ingat, kepada menantu yang kayaknya serasa dipaksa oleh mertua untuk seperti ini, seperti itulah, camkan, ada 4 yang harus kita lakukan. Ayo diapalin tuh, ada Diapalin. 4 tuh. Ayo. Ada 4. Yang pertama, Ya. usahakan baik sangka Prasangka terhadap baik. orang tua dan mertua dan tetap sabar. Itu yang pertama. Baik sangka. Bisa jadi apa yang mertua inginkan yang menurut kita tidak sanggup, itu adalah pemicu untuk kita jauh lebih baik. Karena kegagalan seseorang karena senantiasa berada di zona nyaman, itu nggak bagus. Kita harus memacu diri kita. Oh, bisa. Bisa banget suaranya. Pas. Kalau cuma kapan kudanya bisa kencang? Ketika dia pecut. Iya, benar. Kan gak jadikan itu pecut. Pemicu buat kita untuk jauh lebih bagus. Yang kedua, Ustadz, tapi kan aku nggak sanggup. Nah, lihat kata perintah kepada orang tua, lihat dulu. Kalau itu membahayakan atau melanggar syariat, tidak boleh. Batasan ketaatan itu sepanjang tidak mendurhakai Allah. Lakukan aja. Sepanjang ibu tidak disuruh nyuri. Sepanjang ibu tidak disuruh untuk melakukan maksiat. Yang ketiga, mohon maaf, kerjasamalah sama mertua. Libatkan mertua dalam segala hal, sehingga dia tahu kondisi kita tanpa diberitahu. Kenapa? Karena kurang kedekatan, sehingga mertua menganggap kita apa sih? Makanya dipicu. Iya. Dan yang keempat adalah dekatlah sama Allah. Selain kerjasama, dekat sama Allah itu jauh lebih baik. Mohon maaf, mertua ibu hamba Allah ya? Betul. Hamba Allah. Iya. Siapa pemilik mertua? Allah. Kalau begitu, raih pemiliknya Allah. sehingga mertua bisa dapat. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Tepuk tangan dulu. Jadikan motivasi ya. Ya, motivasi buat kita. Jangan jadikan beban. Ya, itu ntar insya Allah jadi berkah semuanya ya. Baik, dan sekarang kita mau kasih kesempatan lagi. Siapa yang mau nanya lagi? Yang berdiri aja dah, yang mau nanya berdiri. Wow, nih dia nih. Aduh, boleh kemari Bu. Itu bros apa kitiran? Muter aja. Baik, sebelah sini sayang. Namanya siapa? Tinggalnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Uning Rohmawati dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Pandeglang. Pandeglang, cakep Mas Julis Ta'lim. Ainnya berasa banget ya, Masya Allah. Iya, mau nanya sama siapa? Ke Ustadz Syam. Ustaz Syam. Siap, Ibu. Silakan pertanyaannya Bunda sayang. Ya, Pak Ustadz, gimana ya kalau misalkan kita berantem hebat dengan mertua, Ya. sampai udah enggak mau ngomong lagi. Ya. Bagaimana
cara memulai berbaikan supaya kembali normal. Ya Allah. Yang normal tuh bagaimana? Ya biasa Menurut ibu. bisa bercanda lagi, Ya. ngobrol-ngobrol lagi, curhat-curhat Itu lagi mertua gitu. menantu normal tuh kayak gitu ya Bu ya? Gimana ya? Kalau ibu sama mantu gimana Bu? Alhamdulillah saya baik. Cakar-cakaran. Enggak. ya. Baik ya. Alhamdulillah. Iya, itu aja. Ya, itu aja yang saya Iya. pertanyaan saya untuk Pak Ustadz Syam. Iya, Terima Insya kasih. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama Ibu. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Saya Bang Ali, tapi guruku Ustaz Maulana, guru Iya. kami Bunda Tuti, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu sudah menjelaskan bahwasanya memang ada indikasi bahwa rumah tangga itu tidak akan mulus-mulus terus. Kadangkala suami istri damai, sama mertua kurang damai. Kadangkala sama mertua damai, kadangkala sama iparnya nggak damai. Sama mertua damai, sama ipar damai, sama tetangga kurang nyaman. Maka subhanallah tidak ada yang mulus 100%. Sehingga kalau terjadi perselisihan, maka fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, ada orang yang ditunjuk sebagai juru damai. Biasanya kalau mertua sama menantu bermasalah, contoh ibu mertua sama menantu perempuan bermasalah, siapa juru damainya? Suaminya si anak, anaknya si ibu mertua. Mesti menjadi juru damai, jangan menjadi juru kompor malah kepada istrinya. Kamu gak akan pernah bisa menggantikan posisi ibu saya. Waduh. Kepada ibunya, mama saya cinta banget sama istri saya. Oh ini jadi kompor nih. Iya. Dua-duanya harusnya kepada ibunya dia mengatakan, mama tetaplah mama pintu surga saya. Tolong doakan saya, maafkan istriku kalau banyak kurangnya. Kepada istrinya dia mengatakan, maafin emak ya, emak itu udah tua. Biar bagaimanapun engkau tidak akan pernah bisa bersama dengan saya kalau emak tak lahirkan saya. Jadi juru damai, dan itulah perintahnya Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Ini pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang mesti dilakukan bisa berbaikan kembali normal? Normalnya yang dulu dicari. Normalnya menantu dan mertua apa sih normalnya? Normalnya yang menantu menghormati memuliakan mertua, yang mertua menyayangi dan mengerti keadaan menantu. Kalau tidak ada pengertian kepada menantu tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ini pengen ngebelain Gen Z nih, mesti ada pengertiannya juga. Zaman berubah, orang tua dulu anak kecil harus dibedong. Kata WHO, anak kecil jangan dibedong. Kata dokternya, jangan dibedong, dibiarin aja biar tumbuh tulangnya. Kata mertuanya, harus dibedong supaya lurus tulangnya. Subhanallah. Maka yang mana dilihat? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lihat pendapat ahlinya. Siapa pendapat ahlinya? Bukan nenek ahlinya, dokter anak. Yang ahli yang sekolah, subhanallah. Tapi kata mertuanya, dah dokternya aja masih muda, lebih pengalaman nenek. Kelar itu ya. Kata mertuanya, dulu mah kita umur segitu udah dikasih makan pisang, kasih minum teh. Kata menantunya, pantesan anaknya 10 kali melahirkan meninggal 4. Ya Allah. Tuh. Ya, betul. Karena masih bayi udah dikasih makan sembarangan. Iya benar-benar ya Allah, terima kasih Ustaz ya. Siap. Ini ilmu serahkan sama yang ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh, Allah, saya dibedong apa kagak dulu ya? Tapi bener loh, mendingan dibedong. Enggak juga ya. Kalau enggak jadi X kakinya. Wallahu alam. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang ada masalah hidupnya, nunjuk-nunjuk aja. Ini dia yang ada masalah nih. Aduh, semua orang punya masalah ya. Tapi kadang-kadang emang kita butuh ilmu dari guru kita. Ustadz Maulana. Bunda yuk, boleh yuk.
Baik. Ya. Ya, Bang Ali, Bunda Leli, ya. Aku ke sini apa gimana nih? Oh sini ya. Tengah-tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat. Namanya siapa Ibu? Oh ya. Iya. Namanya Yanti. Oh, Saya mau iya, Bunda curhat sama Yanti. Bunda Tuti. Silakan Bunda Yanti, apa yang mau dicurhatkan Bun? Rumah tangga saya jika kalau lagi ekonomi Ya. ke suami romantis, tapi Iya. ada aja ujiannya dari pihak suami, dari teteh-tetehnya. Ipar. Selalu ipar-ipar selalu aja pengen ikut campur lah. Oh, Oh dari pihak keluarga nih ya. Aduh. berdua tidak ada masalah Nggak, gitu. Baik Ibu Yanti, dalam rumah tangga memang kita pasti ada ujian-ujiannya ya. Tidak ada rumah tangga yang lurus-lurus aja gitu ya. Bagaimana menyikapinya? Kita berkomunikasi dengan suami. Masalahnya apa? Apakah ikut campur tentang rumah tangga kita atau tentang apa? Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya dengan cara bicara baik-baik. Jangan terpancing emosi, tahan emosi. Kalau ada masalah dari luar, bukan dari kita berdua, pakai dengan kepala dingin, tenang dulu. Apa masalahnya nih? Kalau sudah ketahuan masalahnya, maka kita berdua cari solusinya. Cari solusinya yang bagaimana? Yang kira-kira kita mampu dan mendapatkan solusi terbaik. Kalau terus menerus, nah bagaimana caranya nih? Kita bersabar, berarti ujian kita ada di luar daripada keluarga kita berdua. Bagaimana agar kita selalu sabar? Ada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, terima kasih sudah dikasih ujian, mungkin inilah jalan menuju surgamu dengan sabar. Jangan kita selalu apa-apa nangis, apa-apa cengeng. Kita harus jadi wanita yang kuat, rumah tangga yang kuat, yang menguatkan kita berdua dengan suami. Kalau misalkan ada sedikit A, B, C, D di luar, kita harus sabar. Sabar itu bertahan di posisi yang tidak enak. Kalau kita bersabar, sukses Bu. Kalau kita bersabar, tidak akan bubar dengan hal-hal di luar daripada rumah tangga kita. Yang penting kekuatan cinta, kekuatan sayang ibu dan suami. Ya, wajar-wajar aja ada masalah mah. Jangan terlalu dimasukin ke dalam hati. Ya, karena kita walau bagaimanapun akan butuh dengan keluarga. Gimana Ustadz Maulana, boleh ditambahin? Hebat ya Bunda Tuti, tepuk tangan dulu untuk Bunda Tuti. Amin. Kepada orang yang lagi dijulitin, Ipar ya segala macam. ipar dan segala macam. Satu, fokus berbuat baik. Jangan balas keburukan. Fokus berbuat baik, fokus jadi orang baik. Yang kedua, sibukkan diri kita dengan kebaikan. Sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan, apalagi mikirin keburukan orang. Yang ketiga, rajin datang pengajian. Karena pengajian itu mengolah jiwa. Kalau tubuh yang diolah namanya olahraga. Iya. Tuh. Dua, Kiri, kanan, satu, kiri. dua. Itu olahraga. Tereng, Namanya raga. Tapi kalau jiwa yang diolah namanya pengajian. Ya. Kalau orang malas datang olahraga bisa pegal-pegal sakit-sakit. Tapi kalau ada orang malas datang pengajian bisa sakit. Tuh. Sakit. Sakit. Di mana? Tunggu dulu. Dengerin Dengerin dulu. konsepnya. Kalau kita kan ada raga. Kalau kita rajin olah namanya Raga. olahraga. Kalau sakit badannya. Badannya. Tapi kalau orang datang pengajian mengolah jiwa. Kalau orang malas datang pengajian berarti sakit jiwanya. Bu, sebelah sini, Bu, sebelah sini, Bu, geser, Bu, geser. Kenapa sakit jiwanya? Geser, Bu. Karena tidak mendapatkan ketenangan. Hati. Karena pengajian itu menghadirkan ketenangan di dalamnya. Bahagiaan. Kebahagiaan. Allah. Coba ibu-ibu lihat nih. Bahagia semua kan? Happy, bahagia, ahli Dari sorga. mana ibu? Banten. Dari mana ibu? Bahagia. Masya Allah. Dada-dada dong. Lihat temannya keluarga. Iya. Bahagia. Sibuk pengajian aja. Enak itu. Aman ya. Gak usah dipikirkan. Gak usah lebih. Ya. Tapi Iya. kalau begini. Kalau ada yang jahat sama kita. Balas dia dengan kebaikan.
sehingga dia sakit hati. Ternyata dia baik ya. Masya Allah ya. Namanya juga hidup Iya, ya. sama-sama, Pasti ada ya. ujiannya masing-masing ya. Betul, Masya Allah. betul. Baik, alhamdulillah. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.